Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan program Tabalong Dialog bersama saya Muhammad Rizky. Di edisi kali ini kita akan membahas seputar dunia kesehatan. Pemirsa, pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia agar terwujud kondisi masyarakat Indonesia yang memiliki derajat kesehatan optimal. Pemerintah Indonesia melalui rencana strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 menerapkan program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga atau disingkat dengan PISPK dalam mendukung gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS. Baik, terkait dengan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga atau PISPK ini, saat ini di sebelah saya sudah hadir narasumber yang memang berkecimpung di dunia kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong, Bapak Taufikur Rahman. Bapak, apa kabar, Pak? Baik. Ya, baik. Mungkin langsung saja, Pak, ya, terkait dengan PISPK atau Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Kalau berbicara tentang PISPK, Pak, sebenarnya apa sih sebenarnya PISPK itu, Pak? Ya, jadi PISPK itu adalah merupakan singkatan ya. Jadi singkatannya adalah Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Seperti itu. Oke, apa yang melatar belakangi adanya PISPK ini, Pak, sebenarnya? Ya, jadi sebenarnya tujuan dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan melaunching program PISPK adalah dalam rangka meningkatkan akses pelayanan ya, dalam hal ini pelayanan puskesmas, kemudian juga untuk meningkatkan jangkauan sasarannya. Karena seperti kita ketahui selama ini puskesmas dengan aspek kewilayahannya masih belum optimal dalam menjangkau sasaran. Karena apa? Karena ada keterbatasan untuk waktu pelayanannya ya. Mungkin masyarakat tidak semua yang bisa datang ke puskesmas, mengakses pelayanan puskesmas itu pada saat jam kerja. Mungkin mereka ingin sore hari atau malam, tergantung dengan kegiatan yang mereka laksanakan. Nah, sehingga dengan program pendekatan keluarga ini, yang mana ini tujuannya adalah mendekatkan pelayanan ke tingkat keluarga. Jadi kalau boleh saya persingkat bahwa ini adalah merupakan kegiatan pengembangan dari dulu yang namanya program Perkesmas atau perawatan kesehatan masyarakat. Tetapi dulu program Perkesmas ini sifatnya parsial, hanya untuk mengunjungi keluarga-keluarga yang sifatnya rawan. Nah, rawan ini dalam hal seperti misalnya ibu hamil yang punya risiko tinggi atau penderita-penderita TBC yang kronis. Nah, sekarang dengan program PISPK ini kita harapkan di samping untuk mengatasi keluarga-keluarga yang rawan tadi, tapi juga sebenarnya ada tujuannya untuk mendekatkan kepada sasaran tadi. Jadi masyarakat itu bisa mengakses pelayanan dengan program yang namanya PISPK berupa kunjungan keluarga yang waktunya secara periodik dan rutin dilakukan puskesmas. Oke, kenapa, Pak, PISPK atau pendekatan keluarga? Kenapa keluarga yang menjadi sasaran? Iya, kita tahu bahwa elemen masyarakat yang paling di depan adalah keluarga. Kalau kita ingin menyehatkan suatu desa, tentu harus dari tingkat keluarga dulu. Itu suatu hal yang paling efektif. Dan kalau sudah desa sehat, maka tujuannya adalah meningkatkan kecamatan sehat, kemudian berlanjut jadi kabupaten sehat, dan akhirnya seperti yang disampaikan tadi adalah tujuannya adalah untuk pencapaian program Indonesia Sehat. Jadi strategi Indonesia Sehat, program Indonesia Sehat adalah kita melalui pendekatan PISPK tadi dengan tatanan tingkat keluarga yang kita intervensi. Baik, siapa, Pak, pelaku atau garda terdepan dari PISPK itu, Pak? Tentu saja adalah petugas puskesmas sendiri. Jadi petugas puskesmas dia sebenarnya adalah di samping memberikan pelayanan dalam gedung, dalam hal ini UKP, dia juga melakukan pelayanan luar gedung, yaitu upaya kesehatan masyarakat. Nah, inilah nanti secara tim, ya, teamwork di tugas, baik itu petugas perawat, kemudian dokter, ada petugas gizi, ya, tugas saniter dan sebagainya, akan datang sesuai dengan tupoksi atau bidangnya masing-masing untuk memberikan intervensi masalah kesehatan. Yang memang PISPK ini dimulai dari dulu pendataan profilnya, sehingga nanti pada kunjungan berikutnya adalah upaya-upaya menanggulangi atau tindak lanjut daripada profil atau masalah di keluarga itu. Oke, baik, Pak, kita beralih, Pak, ya, ke narasumber satunya. Saya juga belum sempat memperkenalkan, Pak Ahmad Baihaqi. Apa kabar, Pak? Selamat datang di Tabalong Dialog. Alhamdulillah baik. Ya, Pak Baihaqi ini adalah Kabid IAN SDK atau Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, benar, Pak, ya? Saya akan mungkin menanyakan bahwa berbicara tentang tadi PIS atau program Indonesia Sehat tadi yang arahnya tadi keluarga sehat tadi, Pak, ya, atau itu apa sih sebenarnya, Pak, kalau kita berbicara tentang suatu keluarga itu dinyatakan sehat, itu kan pasti ada indikator, Pak, ya? Nah, jadi apa sebenarnya indikator yang menyatakan bahwa suatu keluarga itu dinyatakan sehat, Pak, dalam PISPK ini, Pak? Baik, menindaklanjuti yang disampaikan Bapak Kepala Dinas tadi bahwa PSPK itu adalah program Indonesia Pendekatan Keluarga
itu ada untuk menyatakan bahwa keluarga itu sehat ada 12 indikator yang menyangkut. 12 indikator, Pak ya? Indikator. Jadi dari yang pertama itu adalah kesehatan ibu dan anak. Ini bahwa ibu dan anak ini dari keluarga itu pastikan bahwa keluarga itu sudah termasuk keluarga berencana, ya kan? Keluarga berencana. Yang kedua, pastikan ibu itu melahirkan menggunakan fasilitas kesehatan. Yang ketiga, bayi mendapatkan imunisasi dasar yang lengkap. Yang keempat itu ada bayi mendapatkan ASI eksklusif, ya. Itu dari kesehatan ibu dan anak. Yang kelima, balita mendapatkan pemantauan pertumbuhannya. Nah, jadi pemantauan pertumbuhan ini tergantung dari nanti terlihat juga dari imunisasinya seperti apa. Nah, itu dari kesehatan ibu dan anak. Di sini juga termasuk dari indikator lain adalah untuk pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Nah, di sini penyakit tuberkulosis yang kita pastikan pengobatan seperti apa, terus penderita hipertensi yang berobat secara rutin dan teratur, terus kesehatan jiwa. Jadi ada 8 sudah kesehatan jiwa, ya. Terus pastikan perilaku sehat untuk keluarga itu mereka tidak merokok di rumah, terutama untuk bapak-bapaknya, laki-laki tidak merokok di rumah. Terus dan kepastian lagi bahwa pastikan mereka mendapatkan jaminan kesehatan nasional. Itu dari pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Dan yang ketiga itu sudah mengandung 10 indikator. Yang ketiga ini adalah rumah atau lingkungan sehat. Jadi pastikan di rumah itu bahwa satu keluarga itu memiliki akses air bersih dan jamban keluarga. Oke, baik Pak. Itu tadi penjabaran tentang 12 indikator dari PISPK. Ya. Lalu untuk di Kabupaten Tabalong sendiri, selama ini implementasinya sudah sejauh mana, Pak? Baik, di Kabupaten Tabalong sendiri ini tujuan kita, capaian sasaran kita sebenarnya di tahun 2018 ini adalah sekitar 29.312 KK, ya. Cuman karena ini baru berjalan dan kita kemarin di awal tahun itu baru memiliki satu lokus dari Kementerian Kesehatan, adalah Kecamatan Aruai. Dan sekarang sudah kita mulai bergerak dari Kelua, Pugaan, dan Morawiyah. Ini sudah tercapai sekitar 5.700 KK. Boleh dikatakan 19% atau hampir 20% lah yang sudah kita jalani. Jadi dimulai sejak awal tahun 2018 ini. Dan diperkirakan itu kapan akan mencapai 100%, Pak? Insya Allah 2019 itu akan tercapai. Oke, baik. Pak, baik, kita akan jeda dulu sejenak. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan kembali dialog kita tentang program PISPK ini, tapi dengan narasumber yang berbeda, dan kali ini narasumbernya adalah dari kepala bidang yang bersangkutan. Tetap bersama kami di Tabalong Dialog.